Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Gender dan Pembangunan. Perkenalkan, saya Ratri Virianita akan menyampaikan materi kuliah kali ini dengan pokok bahasan gender dan pembangunan, keterbatasan pembangunan, gender sebagai konstruksi sosial, kekuasaan, kesetaraan dan keadilan gender. Pokok bahasan ini yaitu pertama, keterbatasan pembangunan, kedua, gender sebagai konstruksi sosial, ketiga, kekuasaan, dan yang keempat, kesetaraan dan keadilan gender. Mari kita membahas subpokok pertama yaitu keterbatasan pembangunan. Apa itu pembangunan? Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah perubahan sosial, pertumbuhan, kemajuan, dan modernisasi. Artinya bahwa ada perubahan dari keadaan yang lalu ke keadaan yang sekarang yang lebih baik, lebih sejahtera. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembangunan, seperti perubahan dalam bentuk apa yang menjadi tujuan pembangunan, dengan modal apa pembangunan itu dilakukan, lalu siapa yang melaksanakan pembangunan itu, atas kemauan siapa pembangunan dilaksanakan, dan terakhir untuk kepentingan siapa pembangunan dilaksanakan. Membahas pembangunan tidak lepas dari kondisi setelah Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu negara-negara bekas koloni dan jajahan mencari modal pembangunan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat itu ada kesadaran atas perlunya strategi untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan standar hidup. Kesadaran ini mempengaruhi kebijakan pembangunan yang lebih menekankan pada usaha peningkatan produksi dan modernisasi infrastruktur politik dan sosial. Eropa Barat dan Amerika Serikat menjadi model kemajuan taraf kehidupan di mana strategi utama membangun negara adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemberantasan pengentasan kemiskinan, dan penciptaan taraf kehidupan yang lebih baik. Strategi ini mengakibatkan dimensi non-ekonomi seperti sosial, politik, dan budaya diabaikan. Pendekatan pembangunan pada saat itu kemudian menggunakan pendekatan modernisasi, yaitu pendekatan yang menekankan pemerataan dengan pertumbuhan dan kebutuhan dasar. Pembangunan menjadi sinonim dari modernisasi, di mana modernitas merefleksikan bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dicapai oleh negara-negara industri. Dalam hal ini, pendekatan modernisasi memandang masyarakat sebagai sesuatu kesatuan yang homogen. Pun demikian, para perencana dan pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan negara, dipandang sebagai kesatuan yang mewakili kepentingan masyarakat secara homogen. Dengan demikian, pembangunan dikembangkan tanpa mempertimbangkan gender sehingga akibat dan hasil pembangunan berbeda antara kaum laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, poin penting dari keterbatasan pembangunan yaitu pertama, orientasi pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan dan redistribusi mengakibatkan perempuan tersingkir dari prakarsa pembangunan. Lalu proyek pembangunan berpengaruh secara berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Lalu yang terakhir, perempuan tidak tampak dalam proses pembangunan. Hal ini terlihat di mana sebagian besar kerja perempuan tidak diupah dan dinilai rendah dibanding kerja laki-laki. Sumbangan perempuan tidak diperhitungkan dalam sistem perekonomian nasional. Seringkali perempuan tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, baik di lembaga donor, LSM, tingkat negara, tingkat komunitas, bahkan tingkat keluarga sekalipun. Lalu kepala keluarga dilihat dari pencari nafkah utama dan umumnya diasumsikan laki-laki, padahal sepertiga dari rumah tangga di dunia dikepalai oleh perempuan. Sekarang kita lihat tabel berikut ini. Informasi apa yang bisa kita peroleh dari data ini?
Kita lihat bahwa dari tahun 2006 hingga 2008, jumlah laki-laki yang bekerja lebih banyak dari jumlah perempuan, 2 kali lipat. Bila memperhatikan pada baris mengurus rumah tangga, maka jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Mengurus rumah tangga menyita waktu dan tenaga yang tidak sedikit, dan bila dikonversikan dalam nilai mata uang, maka sesungguhnya besar kontribusi perempuan terhadap perekonomian nasional, dan ini yang belum diperhitungkan. Bila diakumulasikan jumlah perempuan yang bekerja dan mengurus rumah tangga, maka jumlahnya melebihi jumlah laki-laki yang bekerja. Lalu, apakah pembangunan bias gender? Ada beberapa istilah berkenaan dengan program atau kebijakan atau kegiatan pembangunan berkaitan dengan gender, yaitu netral gender, bias gender, responsif gender. Mari kita pahami satu persatu. Netral gender merupakan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Bias gender merupakan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan atau kondisi yang menguntungkan salah satu jenis kelamin yang berakibat pada permasalahan gender. Responsif gender merupakan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan yang sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada berbagai aspek kehidupan perempuan dan laki-laki. Ada pula istilah berkenaan dengan perencana pembangunan terkait dengan gender, yaitu buta gender dan sensitif gender. Buta gender merupakan kondisi atau keadaan seseorang, dalam hal ini perencana atau pelaksana pembangunan, yang belum atau tidak memahami tentang pengertian, konsep, dan permasalahan gender. Adapun sensitif gender merupakan kemampuan dan kepekaan seseorang, dalam hal ini perencana atau pelaksana pembangunan, dalam melihat, menilai hasil pembangunan serta aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender. Sekarang kita beralih pada subpokok kedua tentang gender sebagai konstruksi sosial. Setiap masyarakat membagikan tugas-tugas yang berbeda pada laki-laki dan perempuan yang disebut dengan pembagian kerja seksual. Ada yang disebut dengan kerja produktif, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk pendapatan atau subsisten. Kerja produktif dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Lalu ada kerja reproduktif, yaitu seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, mengasuh anak yang disiapkan untuk jaminan pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja. Kerja reproduktif umumnya menjadi tanggung jawab perempuan. Kemudian kerja komunitas atau sosial, yaitu melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti menyelesaikan sengketa, membuat aturan bersama, menyelenggarakan upacara dan festival, dan lain-lain. Kerja komunitas atau sosial dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kerja reproduktif perempuan tampak pada gambar ini, di mana ada seorang perempuan yang melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, sementara sang suami santai tiduran sambil kipas-kipas menggunakan kaki. Lalu ada obrolan di sebuah mobil. "Oh, she doesn't work, she's a housewife." Yang menyatakan bahwa istrinya tidak bekerja, dia seorang ibu rumah tangga. Padahal tampak dalam gambar ini bahwa seorang ibu rumah tangga melakukan berbagai macam pekerjaan, tapi tidak dianggap sebagai kerja. Tabel ini memperlihatkan bahwa 33% perempuan merupakan pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerja produktif dianggap sebagai kerja yang diakui secara sosial dan dinilai sebagai kerja yang diperhitungkan dalam GNP. Adapun kerja reproduktif dan kerja komunitas atau sosial tidak dinilai sebagai kerja yang diperhitungkan dalam GNP.
Sama halnya dengan petani, manakala ia menanam jagung dan mengkonsumsi untuk diri sendiri dan keluarganya, maka tidak dianggap atau dinilai sebagai bekerja. Adapun bila petani menjual hasil panen dan memakai uang tersebut untuk membeli makanan, maka ia dianggap telah memberikan sumbangan ekonomi dan berkontribusi pada masyarakat. Dengan demikian, kita perlu meredefinisi kerja. Kita beralih kepada subpokok yang ketiga tentang kekuasaan. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan disosialisasikan secara berbeda dan seringkali pula berperan pada bidang-bidang yang berbeda dalam komunitas, meski ada tumpang tindih dan kesaling tergantungan. Akibatnya, laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman hidup, pengetahuan, cara pandang, dan prioritas yang berbeda. Pihak yang satu tidak dengan sendirinya bisa mewakili kepentingan pihak lainnya, dan tak satu pihak pun yang dapat mengatasnamakan diri sebagai wakil komunitasnya. Jadi, tidak bisa laki-laki mewakili aspirasi komunitas perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan mewakili kepentingan laki-laki. Masyarakat yang sehat mengapresiasi dan menghargai aspek-aspek positif dari perbedaan dan memanfaatkan hal itu untuk kemajuannya. Kita dapat melihat pada tabel akses pada aset di Rantau Suli, Tanjung Alam, dan Tanjung Mudo bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan dalam mengakses bibit, organisasi sosial, dan kredit daripada perempuan. Laki-laki juga lebih memiliki kekuasaan dalam akses pada pelatihan dan organisasi petani daripada perempuan. Dalam relasi kekuasaan dan pengambilan keputusan pun, laki-laki lebih dominan dalam kegiatan produktif, organisasi sosial dan kekerabatan, serta kegiatan pemasaran dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki juga memiliki kekuasaan terhadap lahan dan organisasi petani. Selanjutnya pada subpokok keempat, yaitu kesetaraan dan keadilan gender. Terlihat pada kedua gambar ini, seekor rubah dan bangau yang diberi kesempatan yang sama untuk makan dari satu wadah. Siapa yang mendapatkan makanan paling banyak? Bila diberikan wadah makan yang lebar dan dangkal yang sesuai untuk si rubah, dan bila diberikan wadah makan yang dalam dan sempit yang sesuai untuk si bangau. Tentunya pada wadah makan yang lebar dan dangkal yang sesuai untuk rubah akan memperoleh makanan yang lebih banyak daripada si bangau. Begitu juga sebaliknya, pada wadah yang dalam dan sempit yang sesuai dengan bangau akan memperoleh makanan lebih banyak daripada si rubah. Dengan demikian, agar sama, masing-masing binatang harus makan bagian makanan mereka dari wadah masing-masing. Demikian halnya dengan pembangunan, perlu memperhatikan apakah kita telah mengupayakan kesamaan kesempatan atau kesetaraan hasil. Begitu pula, laki-laki dan perempuan yang secara fisik dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan sehingga masyarakat bukan kelompok yang homogen. Pada kedua gambar ini terlihat ada 3 orang dengan tinggi badan yang berbeda menyaksikan pertandingan di balik pagar. Pada gambar kiri tampak bahwa masing-masing mendapatkan sebuah kotak kayu berukuran sama untuk dapat dipijak agar pertandingan dapat disaksikan tanpa terhalang pagar. Namun dari ketiga orang tersebut, hanya 2 orang dengan tubuh tinggi dan sedang yang dapat menyaksikan pertandingan, sementara yang bertubuh pendek tetap terhalang pagar sehingga tidak dapat menyaksikan pertandingan meski sudah mendapatkan bantuan kotak kayu sebagai pijakan. Adapun gambar di sebelah kanan memperlihatkan bahwa kotak kayu diberikan sesuai kebutuhan kepada 2 orang yang bertubuh sedang dan pendek.
Yang bertubuh sedang mendapatkan sekotak kayu, sedangkan yang bertubuh pendek mendapatkan 2 kotak kayu. Sementara yang bertubuh tinggi tidak mendapatkan kotak kayu karena tanpa kotak kayu pun dia dapat menyaksikan pertandingan tanpa terhalang pagar. Gambar kanan ini memperlihatkan bahwa bantuan diberikan sesuai dengan masalah dan kebutuhan masing-masing individu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan. Adapun keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam seluruh kebijakan pembangunan, yaitu dengan mempertimbangkan aspirasi, pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Berdasarkan hal itu semua, maka pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi 2 arah, yaitu pertama, perlakuan khusus bagi perempuan karena perempuan mulai dari posisi yang relatif kurang diuntungkan. Kemudian kedua, mempertimbangkan atas kepentingan khusus perempuan dalam program-program umum. Lalu pemberdayaan perempuan merupakan proses jangka panjang sehingga memerlukan perubahan perilaku dan sikap dari perempuan dan laki-laki dan memerlukan perubahan ideologi atau serangkaian cara pandang yang dimiliki masyarakat mengenai gender. Selain itu, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi jangka pendek, di mana perempuan dan laki-laki dapat diajak melakukan kegiatan pihak lainnya, sehingga kedua belah pihak dapat lebih menghargai dan kesenjangan upah berkurang. Hal ini juga dapat menciptakan hubungan gender yang memberdayakan dan tidak opresif. Lalu strategi jangka panjang adalah meredefinisikan apa itu kerja dan meningkatkan status pekerja yang tidak nampak dan tidak dihitung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.